Damai Syawal. Ada momen menarik pada Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah lalu, yakni pertemuan dua sahabat, Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta, dan Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, Imam Masjid Istiqlal dan Menak. Dalam pemberitaan resmi yang dirilis oleh sejumlah media, pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka ziarah di kediaman Menteri Agama Republik Indonesia. Misalnya, salah satu media terbesar di negeri ini, Kompas, menurunkan berita dengan berjudul "Perjumpaan Dua Sahabat Menteri Agama dan Kardinal Suharyo, Toleransi dalam Pelukan Hangat, 2 April 2025. Toleransi dalam Pelukan Hangat Menak dan Kardinal Ignatius Suharyo, 1 April 2025. Perjumpaan dua sahabat dalam suasana kemenangan, sebuah momen yang amat menginspirasi semua, kata Susyana Swade, Humas Keuskupan Agung dan Gereja Katedral Jakarta dalam keterangannya Selasa 1 April 2025. Detiknews.com juga menurunkan berita yang sama memperlihatkan hubungan hangat dalam nuansa persahabatan Kardinal Suharyo dan Profesor Nasaruddin Umar. Uskup Keuskupan Agung Jakarta Kardinal Suharyo mendatangi rumah dinas Menak Nasaruddin di Jakarta pada hari ini. Momen pertemuan di hari Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah itu berlangsung hangat. Pertemuan kedua tokoh agama dari tradisi keagamaan yang berbeda itu memperlihatkan sebuah nilai toleransi yang tinggi di negeri Pancasila ini. Bahkan pertemuan itu dapat dinilai sebagai sesuatu yang dapat menginspirasi betapa negeri ini sejatinya tidak memandang perbedaan agama sebagai masalah besar untuk menjalin komunikasi dan hubungan sosial, termasuk di dalamnya persahabatan. Kedua tokoh agama itu juga mengajarkan kepada kita bahwa momen 1 Syawal itu semua umat dapat berjumpa, bersilaturahmi, baik ada level elit agama hingga pada tingkatan grassroots umat agama. Kedua tokoh agama tersebut tentu menyadari pentingnya menjalin silaturahmi dengan siapapun tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan asal-usul. Umat beragama atau tepatnya semua elemen bangsa sejatinya dapat merasakan kegembiraan dan keceriaan yang sama di setiap momen hari raya keagamaan, termasuk pada momen 1 Syawal yang lalu itu. Bahkan ada banyak pengalaman yang memperlihatkan kepada kita bahwa ada banyak keluarga di berbagai daerah termasuk Sulawesi Tenggara ini memiliki keberagaman agama yang satu rumpun keluarga. Sehingga pertemuan di setiap momen hari raya keagamaan dipandang sebagai sebuah keceriaan bersama dan bahkan dianggap sebagai kelaziman belaka. Sopan santun sosial yang diperlihatkan oleh tokoh agama yang berbeda hingga di tingkat keluarga yang berbeda agama merupakan ciri khas masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan sisi agama dan tradisi. Dan hal semacam ini memang perlu terus dirawat sebagai bentuk penghargaan kita terhadap masa lalu, khususnya perjuangan para pendiri bangsa yang beragam agama dan budayanya di dalam mendirikan negara ini. Merawat keragaman yang dibarengi dengan sopan santun sosial ini sejatinya menjadi pintu untuk ke dalam rumah kebangsaan dan rumah kedamaian. Jalinan kebangsaan dan upaya-upaya damai sejati bermula dari kesadaran bahwa kita sejatinya berbeda-beda tetapi dapat disatukan oleh tekad, niat, atau kehendak yang sama bagi negeri ini. Damai untuk semua. Peringatan Idul Fitri itu sendiri mengandung makna secara filosofis untuk kembali ke fitrah kemanusiaan, yaitu kesucian jiwa dan keterhubungan sosial yang harmonis. Dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia, semangat Idul Fitri semestinya menjadi jalan untuk memperkuat kerukunan dan meneguhkan komitmen kebangsaan. Namun demikian, tantangan kerukunan sosial yang terus mengemuka baik dalam bentuk polarisasi politik maupun gesekan antar kelompok menjadi ironi yang harus dikritisi. Semangat fitrah pasca Ramadan memang diharapkan dapat menjadi batu loncatan untuk kembali menumbuhkan semangat dan jiwa yang baru bagi umat Islam. Khususnya bagaimana umat Islam kembali menyadari betapa urgennya membangun tata kehidupan yang damai dan harmoni dengan semua umat manusia. Ini menjadi penting dilakukan sebagai ekspresi dari upaya memberi manfaat sebanyak mungkin bagi semua umat manusia dan melanjutkan mata rantai kebaikan yang telah lazim dilakukan sepanjang
menjelang Ramadan lalu. Karena itu kembali kepada fitrah dapat dimaknai sebagai kesejatian manusia yang mencintai kebaikan, keadilan, dan perdamaian. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Ayat ini menegaskan bahwa manusia secara alami diciptakan dengan potensi cinta damai dan kebaikan. Dalam pemikiran Al-Ghazali, fitrah manusia adalah kecenderungan alami untuk mencintai kebenaran, keadilan, dan perdamaian yang apabila terdistorsi oleh nafsu dan ego harus dikembalikan melalui proses kesucian jiwa seperti yang dilakukan selama Ramadan. Sejatinya umat Islam memanfaatkan Syawal sebagai momen maaf memaafkan, tetapi tidak boleh berhenti pada acara yang sifatnya seremonial belaka. Dalam arti ini umat Islam dapat memahami makna terdalam dari saling memanfaatkan itu, bukan sekadar kata dan simbol semata, tetapi lebih jauh dari itu dapat dipahami sebagai upaya penyucian diri dari publik dan sebagai pengaruh buruk kehidupan. Memaafkan menjadi sangat dalam maknanya untuk menata kehidupan di masa depan. Memang, memaafkan tidak akan mengubah masa lalu, tetapi ia dapat menjadi batu loncatan untuk menata kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dari sini kita belajar bahwa memaafkan itu saling menghalalkan, mengikhlaskan perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Perbuatan buruk oleh semua pihak sejatinya dapat dilarutkan dalam sebuah momen perjumpaan yang kini kita kenal sebagai halal bihalal. Sebuah momen perjumpaan yang berakar dari tradisi masyarakat Muslim Indonesia. Halal bihalal dengan demikian adalah cara umat Islam mensyukuri suasana kedamaian di negeri ini. Hal ini sejalan dengan ungkapan Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Nasaruddin Umar dalam sebuah momen perayaan halal bihalal keluarga besar Pondok Pesantren Asy'adiyah Macanang di Wajo, Minggu 6 April 2025. Halal bihalal menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia pada momen Idul Fitri. Menak Nasaruddin Umar berharap hal itu menjadi salah satu cara mensyukuri kedamaian Indonesia. Menurut Menak, Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan keragaman budaya, bahasa, dan agama. Meskipun demikian, bangsa ini mampu menjaga keharmonisannya. Indonesia itu satu-satunya negara yang begitu luas dengan lebih dari 17.000 pulau dan 350 bahasa lokal. Tetapi tetap damai. Ini anugerah besar yang harus kita syukuri, pesan Menak. Ala kulli hal, pesan damai Syawal bukan sekadar simbolik melalui sejumlah momen pertemuan formal maupun informal. Lebih jauh dari itu, pesan damai ini memiliki basis nakli atau wahyu dengan mengacu pada ayat Al-Quran di atas yang menunjukkan bahwa fitrah kemanusiaan itu memiliki kecenderungan terhadap kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Dan kita berharap suasana penuh ceria dan damai ini tidak hanya bertahan pada momen Syawal saja, tetapi terus berkelanjutan. Semoga, wallahu alam bisyawab.